Inilah cara ngirimin naskah ke Gramedia terbaru. Ikutin terus. Hai guys, ketemu lagi sama aku Ujuar di Jadi Penulis Muda. Banyak banget orang yang request, "Kak, gimana sih cara ngirimin naskah ke Gramedia? Aku pengen buku aku itu terbit dan disebarkan di seluruh toko buku di Indonesia." Nah, ketika biasanya kita kalau mau nerbitin buku itu harus ngirim ke email penerbit, maka kali ini ada sebuah sistem yang diluncurkan oleh Gramedia bernama DPS Gramedia gitu loh ya. Jadi Digital Publishing System ini diciptakan supaya kita bisa mengirimkan naskah kita ke 3 penerbit sekaligus. Ketika misalkan kita mengirimkan naskah ke 3 penerbit ini, misal nih kita ditolak sama si penerbit yang satu, nah masih ada kesempatan di penerbit yang kedua dan ketiga. Jadi tidak membuang waktu penulis untuk menunggu apakah naskah kita diterima atau tidak. Sebelum bahas lebih lanjut tentang DPS, pastikan kamu sudah subscribe dan juga nyalakan notifikasinya supaya ketika aku update video baru, kamu bisa langsung nonton gitu. Pastikan kamu sudah mengetikkan alamatnya yaitu dps.gramedia.com di mesin pencari di laptop kamu ya. Jadi pastikan kamu membukanya di laptop supaya lebih gampang. Nah, kalau udah tampilannya akan seperti ini teman-teman. Kita tinggal register kalau misalkan belum punya akun. Ya. Nah, di sini untuk register pun sangat mudah. Kita disuruh memasukkan email, password, kemudian ulangi password, kemudian kodenya gitu ya. Kemudian klik register. Nanti akan ada email supaya kita bisa mengaktifasi akun kita. Kalau udah diaktifasi ya kita tinggal login. Nah, kita anggap aja kita udah punya akun ya. Di sini kita tinggal klik login. Nah, teman-teman, inilah tampilan utama dari Digital Publishing System. Di sini kebetulan aku udah ngirim 2 naskah ya ke pihak Gramedia Group ini. Nah, kebetulan yang customer share love ini masih diproses. Kemudian untuk yang naskah satunya lagi udah masuk review 1 gitu. Nah, semoga di ACC juga ya, minta doanya gitu. Nah, langsung aja ketika kita ingin mengirimkan naskah ke penerbit, kita langsung klik kirim naskah. Udah pasti ya. Kemudian, nah di sini kita memilih penerbit yang akan kita tuju. Ingat teman-teman, ketika kita ingin mengirimkan naskah ke penerbit, pastikan naskah kamu itu sesuai dengan kriteria penerbitnya gitu. Misalkan di sini aku naskah aku itu tipe-tipe metropop gitu atau kisah-kisah drama romance ala-ala kota, misalkan kayak gitu ya. Nah, di sini bisa jadi aku ngirimnya yang pertama ke Gramedia Pustaka Utama gitu. Di sini kemudian pilih bidangnya apa. Nah, kebetulan naskahnya kan novel ya. Kita pilih novel apa nih? Novel anak, novel dewasa, religi, remaja, dan lain sebagainya. Misalkan novel dewasa lah ya. Kemudian tambah penerbit lagi. Nah, kita pilih alternatif penerbit kedua, misalkan Alex Media. Di sini kita pilih bidangnya apa? Novel misalkan. Klik. Kemudian kita pilih penerbit ketiganya. Aku pilih misalkan Grasindo ya. Kita pilih juga nih fiksi atau apa, nah berarti fiksi. Kita harus benar-benar memikirkan penerbit ini gitu. Pastikan naskah kamu cocok di ketiga penerbit yang kita pilih gitu supaya kemungkinan diterimanya lebih besar gitu. Nah, kalau udah kita tinggal klik lanjutkan. Di sini kita mulai masukkan judul yang ingin kita kirimkan ya. Misalkan wanita berkebaya hijau. Nah, ini hanya contoh aja teman-teman. Kemudian tuliskan sinopsisnya. Ketika menuliskan sinopsis di sini itu gak panjang-panjang banget kayak misalkan di belakang buku ya suka ada blurb disebutnya. Atau misalkan kalau kita nulis di platform kita diharuskan menuliskan deskripsi. Nah, di sini nggak usah panjang-panjang, cuman sekitar 1 kalimat aja gitu. Karena kalau lebih nanti nggak bisa. Ya, kita tulis aja di sini apa gitu. Kebetulan karena ini contoh, aku tulisnya ini aja ya, bohong-bohongan aja. Intinya kalau kamu ngirimin naskah, pastikan kamu menuliskannya dengan begitu jelas dan juga bisa menarik perhatian gitu. Setelah mengisi judul dan sinopsis, kemudian klik browse file. Nah, jadi kamu kirimkan naskahnya yang sudah diubah bentuknya menjadi PDF. Kita kan nulis di Microsoft Word itu bentuknya dokumen ya, doc atau docx atau RTF dan lain sebagainya. Nah, kita bentuk ke PDF. Kalau udah kita browse file, kita masukkan naskah kita. Misalkan di sini ya ini hanya bohong-bohongan ya teman-teman. Novel aku misalkan nih ini udah dibentuk PDF. Ini contoh doang ya. Anggap aja ini naskah yang akan aku kirim. Nah, ini akan diupload. Kemudian klik lanjutkan.
Setelah kita mengupload naskah kita bakalan dialihkan ke menu ini. Kita isi data naskah ya. Nama pengarang Ujwar Firdaus. Di sini tambah pengarang, kalau misalkan pengarangnya 2 orang ya kita tinggal klik tambah. Di sini kita akan ada pengarang tambahan, tapi di sini kan 1 pengarang aja. Kemudian segmen pembaca. Nah, ini penting juga, naskah kamu itu masuknya apa? Semua umur kah, dewasa, orang tua, remaja, anak-anak. Nah, pilih sesuai dengan naskah kamu. Misalkan di sini aku dewasa. Klik dewasa. Kemudian selling pointnya apa? Kita ketika ngirimin naskah tentu saja ingin naskah kita diterima. Nah, kita sebaik-baiknya harus mempresentasikan apa keunggulan naskah kita. Misalkan naskah kita itu lagi populer nih ceritanya di zaman sekarang, atau misalkan ada hal-hal lain yang diangkat yang jarang novel lain terbitkan gitu. Nah, kita bisa tuliskan hal-hal tersebut di sini. Misalkan 1 apa, 2 apa gitu ya. Tuliskan aja pokoknya sebanyak-banyaknya. Di sini lagi-lagi aku hanya contoh, hanya tulis aja seolah-olah ini udah gitu ya. Yang penting teman-teman ngerti bahwa di sini itu di selling point ini teman-teman harus menuliskan sebaik-baiknya, seunggul-unggulnya naskah teman-teman gitu supaya menarik perhatian orang lain atau editor lah di sini ya. Kemudian keywordnya tuliskan juga, misalkan naskah ini drama. Kalau naskah kita misalkan mengangkat tentang bipolar atau apa, kita tulis aja ya di sini bipolar misalkan kayak gitu. Terus mental health ya, health gitu. Dan lain sebagainya. Pokoknya tuliskan keyword yang masuk akal dan berhubungan dengan naskah kamu gitu. Kalau udah, kita tinggal klik selesai. Yeay, naskah telah diunggah. Artinya teman-teman, naskah aku udah diunggah dan siap dikurasi ya, atau direview lah sama pihak editornya gitu. Kita kembali ke draft. Nah, ini ketika misalkan naskah kita udah diupload, bakalan ada tulisan naskah baru. Dan di sini ada macam-macam statusnya. Kita lihat statusnya. Naskah baru itu yang baru kita upload. Kemudian naskah diproses, berarti naskah kita udah diproses oleh salah satu penerbit, terutama penerbit yang pertama kita pilih. Kemudian naskah di-review, berarti naskah kita udah masuk ke meja editor, misalkan salah satu editor dan udah masuk review. Kemudian naskah ditolak editor, naskah diterima editor di bank naskah. Kalau di bank naskah berarti naskah kita udah bener-bener ditolak sehingga masuknya ke bank naskah. Kita bisa hapus naskah tersebut atau misalkan kita ajukan ulang gitu. Nah teman-teman, gampang banget kan cara ngirim naskah ke Gramedia Group. Sekarang kita itu diberi kemudahan untuk mengirimkan naskah untuk menjadi seorang penulis gitu. Jadi sekarang itu nggak ada pandang bulu gitu, mau penulis baru, penulis lama. Kalau ada kesempatan, kalau naskahnya keren, ya bisa jadi akan diterbitkan oleh penerbit besar. Nah, semoga kamu lancar ya untuk mengirimkan naskah ke penerbit. Semoga naskah kamu juga ACC. Doakan juga naskah aku yang dikirim ini ACC. Nah, karena ini hanya contoh, aku bakalan hapus lagi. Terima kasih udah nonton video aku dari awal sampai akhir. Jangan lupa di subscribe dan juga nyalakan notifikasinya. Kalau udah, sampai ketemu di video selanjutnya. Bye.